Shalom, salam damai sejahtera untuk sahabat Kanuru dimanapun Anda berada. Saya ucapkan dari kediaman saya, salam sadar untuk sahabat Kanuru dimanapun dan kapanpun Anda mendengarkan siaran Kanuru kali ini. Hey, sebelum kita lanjut, pastikan Anda like dulu videonya dan mari ramaikan, mari viralkan siaran kali ini. Bantu share luas-luasnya, sebanyak-banyaknya video ini, supaya malam hari ini siaran kita dapat menjangkau lebih banyak orang dan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang anak ustadz yang tinggalkan Islam dan memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Pastikan Anda sudah like videonya dan sudah share. Mari ramaikan video ini. Selamat malam untuk Rusmiati Birman, untuk MRR Redmi. Mari bantu share video ini, teman-teman. Ya, ini adalah musik pengantar di acara malam hari ini, tepatnya tanggal 14 November 2021 menjelang tahun baru 2022. Musik ini adalah musik khas dari Indonesia Timur, dikenal dengan istilah Jai Bejawa. Jadi ini judulnya Samato. Teman-teman yang penasaran dengan lagu ini, silahkan di search di YouTube, di Google dengan kata kunci Samato. Baik, langsung saja kita ikuti videonya berikut ini, teman-teman. Selamat mendengarkan, bantu share videonya. Namun sebelum itu, di bagian awal ini saya mau perkenalkan dulu salah satu channel yang layak untuk teman-teman kunjungi. Namanya Miracle Center USA TV. Ini adalah sebuah channel rohani, channel dari Pastor Rudi Gunawan, seorang hamba Tuhan yang kini berdomisili di Amerika,
Dan melalui channel ini beliau banyak memberikan siraman rohani lewat renungan-renungan singkat, lewat kesaksian, lewat pelayanan kasih. Teman-teman silahkan ke channel ini, langsung padamkan tulisan merahnya, dan bila teman-teman berkenan mohon ditonton video-video di channel ini karena video-videonya sungguh sangat memberkati. Ya, gitu ya. Oke, silakan Ima. Iya. Shalom sahabat gereja YouTube, perkenalkan nama aku Iklima. Aku diberi kesempatan oleh Kakak Leo untuk memberikan kesaksian bagaimana aku percaya juru selamat aku. Sebelum aku mulai kesaksian, izinkan aku mengucap, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tolong pimpin aku dalam mengucap kesaksian ini Tuhan. Pimpin tutur kata aku Tuhan, dalam nama Yesus. Pertama-tama, aku awal mulanya itu aku kenal sama seorang laki-laki, Rin, itu lewat TikTok. Dan aku ini berlatar belakang ayah aku seorang ustadz, aku muslim. Lalu aku kenal seorang laki-laki ini, itu awalnya melihat dia pakai kalung salib tuh. Jadi kayak ada keinginan aku untuk ngajak Rin itu ke muslim, dan Rin ingin mengajak aku ke Kristen. Cuma saat itu kami nggak bilang kayak lu harus ikut gua ke Islam atau lu harus ikut gua ke Kristen. Saat itu karena aku pernah gagal dalam berumah tangga, jadi aku tidak mau main-main soal hubungan. Jadi tiba di mana kami saling beradu argumen tentang berdebat, kalau bisa bilang berdebat tuh tentang siapa sih Tuhan Yesus atau apa sih Islam, siapa Nabi Muhammad, bagaimana Islam atau bagaimana Kristen, kayak gitu kan. Kita sama-sama ngotot saat itu kalau nggak salah sekitar 3 hari, karena semacam rutinitas aku tuh keseharian, jadi kami tuh telepon selama 3 hari itu dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, selama 3 hari itu kami berdebat hancur apa yang aku ketahuin tentang muslim dan apa yang Ren ketahuin tentang Kristen. Kami akan seluruh pengetahuan kami dengan agama kami masing-masing saat itu. Lalu di akhir perdebatan di hari ketiga tuh sekitar pukul 5 pagi itu Rin ajak aku berdoa saat itu, karena tidak pantas untuk menghakimi Tuhan siapa yang benar dan Tuhan siapa yang salah. Jadi Rin mengajak aku berdoa, berdoanya seperti ini, Tuhan siapa yang benar itu yang akan datang, entah itu aku yang dijamah oleh Tuhan Yesus atau Rin yang akan diberi hidayah sama Tuhan aku saat itu. Saat itu aku amin, dan pada keyakinan masing-masing nih, amin, selesai, dan kita buat kesepakatan tidak ada yang namanya bahas lagi tentang agama. Saat itu sudah kita jalani hubungan. Jadi pas setelah doa aku bermimpi. Mimpi pertama aku itu aku ada di sebuah rumah sakit. Jadi mama aku sakit dan di samping mama itu ada pasien anak kecil. Lalu karena papa aku ustadz, aku bilang sama papa tolong doakan anak kecil ini. Terus papa sudah doakan, tapi anak kecil ini nggak sembuh, jadi anak kecil ini tuh mau sekarat gitu kan. Terus lalu anak kecil ini bilang ke aku, kan ke kita semua yang ada di dalam ruangan itu, anak kecil ini bilang, tolong taruh tangan kalian semua di atas kepala dia gitu kan. Terus kita taruh tangan kita semua di atas kepala anak kecil ini, lalu puji Tuhan anak kecil ini tiba-tiba sembuh kan. Nah pada saat itu aku kayak nggak tahu nih apa arti kata taruh tangan di atas kepala kan. Jadi kita ikutin aja tuh dalam mimpi itu, anak kecil ini sembuh, lalu aku pergi ke belakang rumah sakit itu kayak macam, terus aku pergi ke belakang, tiba-tiba ada seorang laki-laki tinggi besar, lalu dia bilang, laki-laki ini bilang peluk aku. Kenapa aku bisa bilang tinggi? Karena pas aku peluk itu aku sepinggangnya dia. Jadi aku nih pas lihat ke atas tuh aku nggak kelihatan mukanya siapa. Maksudnya aku bingung dalam mimpi tuh kayak ini tuh siapa gitu kan. Terus karena nggak kelihatan mukanya, sudah pelukannya aku lepas. Lalu laki-laki ini menghilang kan, menghilang. Terus aku keluar rumah sakit nih, kalau di belakang kamar nih, aku keluar. Situ ada taman yang indah banget. Itu tuh
jadi di mimpi aku tuh taman ini warnanya ini tuh nggak pernah aku lihat di dunia ini. Jadi entah itu abu-abu kah, putih kah, jadi kayak kayak warna-warna film-film jadul tuh, eh kayak film-film 17 Agustus itu yang jadi semua warna kayak gitu. Dan itu indah banget. Terus aku berjalan di taman itu ke arah sebuah jembatan. Jadi di atas jembatan itu, jembatan kecil, di bawahnya itu ada sungai. Nah, di situ aku bilang aku pengen foto. Terus karena aku nggak bawa HP saat itu, lalu aku kaget bangun dari mimpi itu. Sudah, lalu keesokan harinya kan aku langsung cerita sama Rin. Aku mimpi seperti ini. Terus kata Rin bilang, ah sudah, itu hanya mimpi biasa. Kata dia gitu kan. Sudah, terus beberapa hari kemudian mimpi aku nih yang kedua, itu aku datang nyamperin Rin karena aku di Jakarta dan Rin di Papua. Kita belum pernah ketemu sama sekali, hanya kayak lewat media sosial gitu doang kan. Terus abis itu aku nyamperin Rin di Papua tuh, aku nyamperin Rin. Jadi Rin itu ngekos di samping masjid. Nah, aku naik ke atas, pemilik masjidnya datang itu ngusir kita karena kita nggak mampu bayar kan. Lalu kita turun ke bawah. Nah, di bawah itu di mimpi aku sudah ada orang tuanya Rin. Nah, pada saat itu aku tuh belum pernah dikenalin sama orang tuanya Rin kan, karena kita baru berhubungan tuh belum lama, itu baru sekitar 1 bulanan. Aku belum kenal orang tuanya Rin, tiba-tiba bisa di bawah tuh di mimpi aku tuh orang tuanya Rin udah bawa koper kan, koper hitam. Terus aku tanya mau kemana gitu kan. Terus kata orang tuanya Rin, aku mau ke Jakarta gitu, mau ikut ke Jakarta. Terus aku bilang, aku gak punya uang buat beli tiket, kan udah diem-diem aja sini aku yang ke Jakarta gitu. Terus nah di mimpi aku itu ada aku ketemu seorang pilot. Aku bilang, aku pengen ke Jakarta, bisa nggak kasih tumpangan aku? Oh ya sudah gitu kan. Lalu kami berdua naik mobil, aku sama pilot ini aku naik mobil kan. Jadi mobil berjalan, nah kita berhenti di depan gang. Jadi sudah gitu kan, sampai di situ mimpi kedua aku. Lalu sama, aku mimpi seperti ini. Terus kata Rin, ah sudah, itu cuma mimpi saja, kata Rin gitu kan. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Oke, aku nggak terlalu pikirin itu. Lalu mimpi aku yang ketiga itu beberapa hari kemudian. Jadi mimpi aku nih nggak berturutan, enggak. Jadi beberapa hari, tapi aku lupa tepatnya 3 hari kan 4 hari, pokoknya nggak berurutan itu kan. Nggak langsung mimpi ini hari ini terus mimpi besok, nggak. Jadi mimpi aku nih jaraknya tuh beberapa hari gitu. Terus mimpi aku yang ketiga nih, itu aku bermimpi aku ada di sebuah masjid. Aku saat itu masuk ke masjid, aku mau sholat berjamaah, aku masuk dalam syaf barisan sholat. Itu anehnya tuh ada seorang laki-laki dalam mimpi aku nih, ada seorang laki-laki di tengah. Itu kayak seorang penilai gitu kan. Terus laki-laki ini bilang, kalian harus mundur ke belakang 6 langkah. Lalu kami bingung kan semua yang ada di dalam masjid nih. Lalu imamnya ini dia langsung mundur ke belakang. Mundur ke belakang, lalu kami nggak jadi sholat saat itu. Aku kaget bangun, aku langsung cerita sama Ren saat itu. Aku takut karena gini loh, dalam Islam kalau sudah berpikiran hal yang aneh-aneh kan, aku teringat dengan doa kita bersama-sama saat itu. Aku teringat doa kita, terus aku takut dalam Islam tuh bisa disebut doa itu sama aja dengan murtad kan. Kayak berpikiran ada Tuhan selain Tuhan aku yang aku imani saat itu kan. Lalu aku bilang sama Rin, aku nggak ngerti kenapa aku bisa bermimpi seperti ini. Dan posisinya saat itu yang aku tahu nih, mimpi itu terjadi hal itu sebelum kita tidur. Jadi karena mungkin aku terlalu sering berkomunikasi sama Rin, makanya aku bisa bermimpi hal-hal seperti itu. Jadi pikiran aku satu dan tidak ada ilmu pasti yang bisa menjelaskan, mendeskripsikan kenapa kita bisa bermimpi. Lalu aku bilang sama Rin, aku pengen nguji nih. Apakah aku mimpi benar karena doa atau karena memang kita selalu berkomunikasi. Jadi
aku minta break saat itu, lebih ke arah putus kan, kesel, marah gitu ya. Jadi aku break sama Rin itu sekitar 1 minggu, aku bilang, aku pengen menguji apakah mimpi aku ini benar dengan atas alasan kita berdoa saat itu atau memang hanya mimpi saja gitu. Sudah, kita break. Nah, karena break ini, di mimpi keempat ini, aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku. Jadi, kawan-kawan, aku diajak sama Rin ke sebuah rumah. Rin, perkenalkan aku sama Tuhan Yesus. Rin bilang, perkenalkan, ini Tuhan Yesus. Saat itu aku gemeter kan, maksudnya takut, bukan takut kayak, hah, apaan sih gitu, kayak gitu kan. Terus Tuhan Yesus saat itu ulurin tangannya, yang namanya perkenalan pasti kan ulurin tangan, terus aku jabat tangan Tuhan Yesus. Ini aku ngerasain hal yang gak pernah aku rasain sebelumnya. Itu entah suka, duka, sedih, senang, itu damai, sejahtera, itu nyaman, tenang, itu tuh pokoknya aku gak pernah ngerasain hal itu. Itu yang buat hati aku tersentuh kan. Terus aku nangis saat itu, nah posisinya aku nangis tuh karena aku pikir karena dia ini, Tuhan Yesus ini bukan Tuhan aku. Nah, itu aku nangis, gak hancur nangis. Lalu aku mundur ke belakang, setelah melepas tangan aku mundur ke belakang. Lalu Tuhan Yesus melihat aku itu dengan mata berkaca-kaca, terus karena posisinya gini ya, jadi pas aku dalam iman aku yang sebelumnya, jarang sekali aku melihat foto-foto Tuhan Yesus kan, itu di mimpi aku tuh sangat jelas aku melihat, merinding, aku melihat Tuhan Yesus tuh rupa yang kulihat dalam mimpi itu hidungnya mancung, tinggi, putih. Karena kenapa aku bisa bilang tinggi? Karena Tuhan Yesus duduk seperti ini di mimpi aku, duduk karena rada bungkuk gitu kan, kayak apa, kayak raja-raja gitu kan. Jadi duduk tapi rada-rada bungkuk gitu. Terus itu benar-benar ganteng. Jadi gimana ya, rambutnya segini nih, rambutnya segini. Itu aku terkesim, bukan terkesim, wow, kayak gitu kan. Padahal posisinya aku jarang melihat gambar-gambar foto-foto Tuhan Yesus kan. Pernah sesekali, cuma ya hanya ngelihat scroll-scroll gitu doang kan. Sudah, habis itu ketika Tuhan Yesus melihat aku, tersenyum, mata berkaca-kaca, lalu Tuhan Yesus ajak aku ke jendela, melihat keluar arah ke jendela. Terus itu posisinya rumah ini tuh ada di pinggir jalan raya besar, lalu kami melihat ke arah keluar, itu di luar itu, di jalanan itu ada sekelompok muslim. Kenapa saya bisa bilang muslim? Karena mereka semua itu pada pakai peci. Lalu Tuhan Yesus bilang, itu salah, gitu kan. Mereka salah. Terus aku maksudnya nggak nanya kan situ, maksudnya Yesus cuma bilang itu mereka salah. Lalu nggak lama kemudian ada lewat gitu kan, lewat di depan rumah. Terus kayak ngelihat aku tuh kayak gimana sih, kayak sinis gitu kan. Terus aku takut, maksudnya aku takut nih, karena di samping aku nih Tuhan Yesus kan, aku takut, aku mempalingkan wajah aku biar nggak kelihatanku ke sisi jendela. Terus tapi di dalam hati aku tuh aku bilang, kenapa aku mesti takut, sedangkan di samping aku ini ada orang yang sama-sama berpakaian putih sama aku. Jadi bukan karena di samping aku ini bukan karena Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus, bukan, karena kita sama-sama pakai baju putih, jadi aku berani gitu. Lalu aku tunjukkan wajah aku ke wanita ini, dan dia kayak sama ngeliatnya sini-sini gitu ya, aku berani gitu kan, kenapa aku harus takut gitu. Aku langsung nunjukin muka dan ngelihat ke aku sinis ya, aku terus sudah mimpi wanita ini, aku bilang saat itu sama Tuhan Yesus, aku pengen buat kopi, aku buatkan kata Tuhan Yesus gitu. Oh sudah buat.
Nah itu aku buat 2 gelas kan, aku buat 2 gelas, terus sudah selesai aku buat, nah di situ ada roti kan, roti macam kayak rotinya tuh kayak buluk-buluk gitu, kayak hijau hijau kuning gitu, pokoknya buluk deh, roti buluk gimana sih. Tapi aku makan, pas itu aku makan tuh enak banget. Itu aku habisin tuh roti sambil minum kopi tuh, kopinya aku minum cuma setengah gelas tuh, setengah gelas. Karena Tuhan Yesus tuh berjalan ke arah eh, ruang tamu kan, menuju ruang tamu. Nah, pas aku bawa kopi ini, itu berubah jadi mantan mertua aku, ibu mantan mertua aku kan. Terus berubah, terus diminum, terus berubah lagi jadi Tuhan Yesus, terus berubah lagi jadi ibu mantan. Terus nggak lama datanglah mantan suami aku. Terus udah itu mimpi keempat berakhir sampai situ. Lalu aku langsung cerita sama Rin. Aku cerita sama Rin tentang mimpi aku ini. Aku nangis kan. Aku nangis kenapa aku bisa bermimpi seperti ini. Terus Rin bilang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih katanya. Kata dia, selamat sayang, Tuhan aku sudah datang, Roh Kudus sudah ada di hati kamu. Aku benar-benar kayak inget bagaimana tangan Tuhan tuh megang tangan aku tuh rasanya tuh, makanya aku nangis tuh kayak, ih kenapa gitu kan. Terus ada sedikit perasaan tuh kayak takut gitu, marah sama Ren. Terus aku bilang gini, karena Ren bilang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, aku bilang, kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih aku, kamu jangan pernah doktrin aku siapa itu Tuhan Yesus, apa itu isi Alkitab. Aku nggak mau itu. Kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih aku yakin Tuhan Yesus akan tunjukkan jalannya gitu kan. Terus kecuali kalau aku tanya baru dia jawab. Udah oke, deal, itu kesepakatan kita saat itu. Pokoknya jangan pernah doktrin aku tentang siapa itu Tuhan Yesus, apa itu Kristen. Gitu. Aku percaya kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih aku, Tuhan Yesus akan buka jalannya. Sudah, akhirnya kita jalanin biasa-biasa, dan aku mulai dari mimpi keempat nih, aku mulai mencari apa arti kata Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketika kawan-kawan, ketika Roh Kudus belum ada di hati kita tidak bisa mengerti apa arti kata Tritunggal itu sendiri. Tapi ketika aku sudah mimpi yang keempat ini, aku langsung searching apa arti kata Tritunggal itu sendiri. Aku langsung sendiri, anak itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman, dan Roh Kudus itu roh kebenaran. Satu pelajaran terbesar yang aku ambil itu, ketika Roh Kudus belum ada di hati, kita tidak akan mengerti apa arti kata Tritunggal. Jadi, secara logika dan hati itu aku langsung mengerti, lalu mulailah aku cari-cari tentang bukan berita apa, cerita-cerita siapa Tuhan Yesus. Kita cuma mencari-cari kayak biasa saja gitu kan, nggak terlalu intens. Dan di hati itu masih sedikit menyangkal kan, masih menyangkal, belum percaya nih, masih menyangkal saja. Terus mulai iseng-iseng cari-cari, sudah kan, lalu beberapa hari kemudian aku bermimpi. Mimpi kelima, mimpi terakhir aku, itu aku habis beres-beres rumah tuh, habis sholat asar, semua selesai, terus aku kecapean kan, tidur, terus tiba-tiba kaget, aku mimpi yang kelima nih, aku berada di sebuah ruangan, tiba-tiba kayak sling gitu, Tuhan Yesus datang dengan jubahnya yang bersinar itu kan, terus Tuhan Yesus cuma mandang aku terus senyum gitu kan. Sudah, aku kaget bangun kan, aku kaget langsung aku bangun. Terus di mimpi kelima ini, selesai mimpi kelima ini, mulailah aku mencari gereja. Terus gereja pertama yang aku datengin itu HKBP, gereja HKBP di Condet, karena itu gereja dekat kampus aku. Yang aku tahu tuh gereja hanya itu kan di sekitar rumahku. Jadi aku datang ke gereja itu bersama anak aku mengendarai sepeda motor. Aku pakai jilbab bersama anak aku. Terus karena gerejanya tutup, terus aku longok-longok tuh ada penjaga gerejanya kan. Terus iya mbak, ada perlu apa gitu kan. Terus
sama pendeta. Aku tanya, rumah pendetanya di sebelah mana ya? Dia bilang, iya ada perlu apa mbak? Gitu kan, dia kayak takut-takut gitu kan. Ini orang, kata dia, mungkin ya dalam hatinya, ini orang ngapain gitu kan. Pakai kerudungan, terus bawa anak, pakai motor kan. Ini teroris kah apa kan? Kemarin habis ada bom bunuh diri itu di Makassar, mungkin dia juga takut kan. Terus lalu aku cerita sama dia. Kan dia tanya-tanya terus, ada apa, ada apa. Terus itu rumah bapak pendetanya, iya mau ada apa, iya aku udah perlu, aku bilang, iya ada apa mbak, ya udah aku ceritain, aku bilang aku mimpi Tuhan Yesus, aku bilang gitu kan. Langsung dia kayak, oh iya tunggu sebentar, coba aku lihat, soalnya tadi kayaknya bapak pendetanya mau pergi gitu kan, tapi sebentar aku lihat dulu, katanya saya lihat dulu. Sudah, jadi aku tunggu, dia pergi ke rumah pendeta, terus nggak lama dia datang kan, nggak lama dia datang, terus mbak masuk dulu, katanya, dia bukain pintu gereja, saya masuk parkiran gereja. Kita di sana cerita-cerita sekitar 10 menit. Itu dia bilang, Mbak, rambut boleh sama hitam, tapi hati orang tidak ada yang tahu. Boleh sama-sama pendeta, tapi tidak semua pendeta percaya dengan hal seperti ini. Jadi gitu kan. Oh sudah, berarti dalam hati aku tuh kayak apa sih, ditolak secara halus gitu kan. Oh ya sudah. Terus tapi pelajaran berharga, satu pelajaran berharga yang aku dapat lagi, ternyata masuk Kristen nggak semudah yang aku bayangkan. Jadi banyak orang Muslim yang berbicara kayak, lu masuk berapa? Dibayar berapa ya masuk Kristen? Lu dapat apa ya masuk Kristen? Dapat berapa puluh juta duit lu masuk Kristen gitu kan? Oh sayang, tidak semudah itu ternyata. Aku merasakan ditolaknya itu tuh kayak Tuhan tuh kayak ngasih tahu ke aku. Ternyata Tuhan tuh pengen aku tahu. Jadi, itu pelajaran berharga yang aku dapat. Kenapa aku ditolak? Jadi Tuhan mau aku tahu masuk Kristen tidak gampang yang orang Islam pikirkan, dibayar lah apalah itulah. Nah sudah, lalu aku minta izin kan sama penjaga gerejanya, aku bilang boleh nggak aku masuk ke dalam gereja. Terus dia bilang boleh gitu kan. Bukan hal yang mudah mengizinkan seorang istilahnya Muslim masuk ke dalam gereja dengan kasus bom bunuh diri kemarin tuh, kalau bukan tentang kalau bukan dengan kuasa tuntunan Roh Kudus tuh. Jadi Roh Kudus yang sudah mengetuk pintu hati penjaga itu, penjaga gereja itu, untuk membukakan pintu gereja untuk aku. Jadi Bapak ini buka pintu gereja, aku masuk. Kawan-kawan, selama 25 tahun pertama kali Iklima masuk gereja, itu satu langkah kaki nginjekin gereja itu si itu inget di mimpi tuh, inget di mimpi kayak itu pokoknya nangis deh, nangis kayak kalau bisa dibilang kayak orang kesurupan ya. Ikhwan nangis, terus karena bangunan HKBP gereja tuh di depannya itu lebih rendah dan altarnya itu tinggi, hal pertama yang aku cari yaitu salib. Kayak, di mana nih salib kayak gitu, di mana aku pengen lihat salib. Hal pertama mata yang aku cari itu salib. Aku jalan ke dalam gereja gitu kan, aku lihat salib, makin nangis lagi tuh, bener-bener nangis. Terus ini penjaga gereja ini bingung, dia tuh langsung kayak minta tolong sama temennya kan, takut aku kenapa-napa tuh. Sudah aku bilang bisa nggak tinggalin, situ tinggalin aku sendiri di situ kan. Nah, anak aku berlari-larian tuh dalam gereja, dia larian tuh. Terus aku pokoknya fokus dengan apa aku rasa saat itu, aku nangis, aku terdiam, ingat mimpi, lalu nggak lama penjaga gereja itu mesti masuk, terus aku bilang, Bapak bisa tolong, aku nggak tahu kan cara berdoa orang Kristen itu seperti apa gitu. Langsung, oh iya silakan Mbak, katanya boleh. Jadi bapaknya itu duduk di depan aku di belakang, terus kayak bapaknya itu yang aku ingat saat itu dia berdoa tentang anak domba yang hilang. Sudah nangis kan, nangis deh aku, nangis hancur. Sudah selesai berdoa, lalu aku pulang, aku ucapin terima kasih kan. Terus aku pulang, lalu aku cerita sama Rin dan apa yang aku alami. Terus kata Rin, kamu nggak kecewa kan? Gitu kan. Enggak, aku kecewa, aku malah makin penasaran. Kenapa pendeta bisa nolak aku? Kenapa aku nggak diterima di situ? Jadi aku kayak
semakin apa ya, semakin penasaran dengan hal yang tadi, satu pelajaran terbesar tadi. Ternyata masuk Kristen itu tidak semudah yang dipikirkan gitu. Aku sama sekali nggak kecewa kan. Terus beberapa hari kemudian di gereja, karena aku pengen berdialog sama seorang pendeta kan tentang apa arti mimpi aku ini. Terus aku cari searching di Google, karena di Jakarta COVID kan, pandemi, jadi ada beberapa gereja yang tutup dan yang buka dengan jam-jam tertentu kan. Lalu dapatlah aku gereja GBI Tamini Square. Situ karena jam ibadahnya itu ada jam 8, jam 10, dan jam 2 siang. Aku pilih jam 10 kan. Jam 10 lalu aku bilang sama Rin, aku nemu nih gereja gitu kan. Besok aku pengen ke gereja hari Minggu. Dan oh ya sudah, kalau memang Tuhan Yesus sudah tunjukkan, maksudnya ini gereja yang kamu pilih, Tuhan Yesus akan menyertai kamu. Gitu. Kamu berdoa saja. Sudah, mudah-mudahan aku diterima di B ini. Aku hari Minggu nih kawan, satu pelajaran, satu yang aku cerita tentang kuasa Tuhan. Keluar nih ditanya sama papa tuh, ya mau kemana kak gitu kan. Ini pas hari Minggu nih, hari Minggu pagi. Jadi malamnya kan aku berdoa, hari Minggu pagi aku turun nih, anak aku belum bangun. Aku mau pergi aja, anak aku belum bangun. Ada perasaan kayak was-was, takut gitu kan. Takut ditanya, takut nggak boleh pergi. Cuman aku saat itu yakin kalau memang Tuhan Yesus itu sudah tunjukkan jalannya, pasti semua jalannya yang lancar gitu kan. Terus aku turun ke bawah, itu aku buka gerbang kan, aku keluarin motor, itu nggak tanya sama sekali sama orang tua aku mau kemana kan. Udah, aku tuh jalan tuh kayak jalan aja gitu, jalan aja lurus, maksudnya lancar aja gitu, nggak ditanya sama sekali. Aku gue bergerbang, nyalain motor, terus tiba-tiba aku tuh udah ada di di mall ini, di mall Tamini Square-nya ini kan. Terus aku parkir motor, aku lepas kerudung kan, aku naik ke mana ya, lift ke kamar mandi tuh. Terus aku rapi-rapiin rambut, terus aku mulai kan, udah mulai. Lalu aku jalan ke depan, ada penjaga gereja ditanya kan, penjaga gerejanya ditanya, Mbak mau, maksudnya aku bilang aku mau masuk, aku mau beribadah gitu. Mbak udah daftar. Terus kata aku, emang ada itu harus daftar ya? Aku bilang gitu katanya. Kita membatasi untuk apa sih, jemaat yang beribadah gitu kan. Jadi ada apa sih namanya, suruh formulir gitu, aku nggak paham. Dan ditanya Mbak dari mana gitu kan. Dia otomatis kan, aku nggak tahu nih cara apa sih cara beribadahnya, cara beribadah, aturan tata gereja untuk beribadah itu seperti apa. Dan otomatis dia tahu aku tuh bukan jemaat, sih orang baru gitu kan yang mau masuk. Intinya aku nggak boleh masuk saat itu, tetapi siapa namanya, ada seorang laki-laki yang nyamperin aku, terus tanya, ada apa ini, kata dia gitu kan, ada apa. Terus aku bilang, aku dari Muslim. Sebelumnya nih aku nggak mau bilang nih aku dari Muslim, karena takut nggak boleh masuk lagi kan. Jadi aku nggak bilang, tapi pas laki-laki ini nyamperin aku bilang langsung, aku dari Muslim, aku pengen masuk Pak, aku pengen beribadah. Aku bilang, oh ya sudah, masuk gitu kan. Aku disambut dengan hangat, aku dikasih face, terus aku nangis, aku masuk, aku duduk di dalam gereja tapi di depan pintu keluar tuh. Terus habis itu pujian apa sih, dengar suara pujian-pujian gitu kan, musik-musik pujian. Nah, pertama kalinya aku kesentuh sama lagu pujian itu, puji-pujian itu, lagu rohani itu di GBI ini, Gereja Tamini Square ini. Aku nangis parah itu. Terus
selesai pujian penyembahan itu pendeta khotbah kan, pendeta Shalom khotbah, Ima. Ima, ya. ada suara nging 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 kukung. Itu dari mana ya? Dari Ima kali ya? Dengar nggak? Oh itu, Wate, 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 ini ada yang nonton aku, om aku di belakang kayaknya deh. Oh gitu, jadinya double ya? Jadi kayak Iya sebentar kak, Wate, matiin dulu, jangan nonton dulu. Suaranya apa? bisa nonton tapi pakai headset aja. Itu volume Soalnya pada komen semua. pakai headset, Wate bisa nonton pakai headset. Itu dah. Itu om aku, Wate aku nonton di belakang. Oh gitu. Iya Wate. Iya, soalnya Iya. ini apa Jadi pada nanyain yang komen pada komen berisik HP-nya satunya dimatiin, tolong kecilin berisik gitu. Emang berisik sih ada mohon maaf. gitu. Oke, lanjut aja Iya, mohon maaf. sampai khotbah tadi. Iya, mohon maaf sebelumnya Wate juga maksudnya nggak tahu. Ya, lanjut ya. Terus habis itu Bapak pendetanya khotbah itu tentang anak domba yang hilang. Itu aku langsung kayak wow. Sekali lagi kawan-kawan, tidak ada yang kebetulan dalam Kristen tuh. Jadi apa yang aku perlukan Tuhan tahu. Jadi Bapak pendeta ini khotbah tentang anak domba yang hilang. Jadi kayak eh, istilahnya tidak ada yang kebetulan lah dalam Kristen. Sudah, lalu kakak Gi nyamperin aku kan, kata pelayan ini nyamperin aku, terus kakak Gi, jadi aku aku lupa jadi pas lagi pendeta khotbah itu seorang pelayan nyamperin aku, dia bilang Mbak setelah berdoa, setelah ini jangan pulang dulu ya, karena kita ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Oh ya sudah, lalu selesai berdoa nih, kakak Gi ini nyamperin aku, terus aku disuruh ikut kan ke ruang sekretariatnya. Jadi di dalam ruang sekretariatnya itu kita berempat kan, ada kakak Gi, kakak Naomi, sama seorang laki-laki di situ, laki-laki muda kan. Terus habis itu aku masuk, lalu aku cerita-cerita kan, kakak Gi tanya kenapa Mbak gitu kan, kenapa bisa sampai sini. Jadi aku ceritain semua tadi tentang mimpi aku itu. Terus langsung kakak Gi bilang, kenapa aku maksudnya diam gitu kan. Karena aku pengen tahu nih cerita kamu tuh seperti apa. Banyak orang-orang yang datang ke sini dengan cerita yang sama seperti kamu. Cuma di mimpi kamu ini katanya benar Tuhan Yesus itu yang datang. Karena di mimpi kamu Tuhan Yesus cuma berbicara beberapa kata saja gitu kan. Jadi kayak peluk aku, terus mereka salah gitu. Itu. Karena kalau ini menurut Kakak ya, karena kalau misalnya di mimpi itu kayak Tuhan Yesus bilang, ikut aku atau jadilah Kristen atau mengucap firman yang panjang atau apapun itu sudah dipastikan itu bukan Tuhan untuk mengikutinya. Terus sudah, dan Kakak Gi bilang, karena di mimpi aku ini tentang Tuhan Yesus itu ada 3, katanya. Kenapa orang Kristen ini sangat mengagungkan angka 3? Karena berhubungan dengan arti kata Tritunggal itu sendiri, kata dia gitu. Terus Kakak Gi juga cerita tentang tangan Tuhan Yesus yang disalibkan tuh untuk menebus dosa manusia, gitu kan. Terus karena kasih karunia-Nya Tuhan dan sayangnya Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan Yesus mau disalibkan. Dan Tuhan Yesus tuh sedih karena harus terpisah dari Roh Allah itu sendiri. Jadi aku langsung kayak berpikir, berarti aku nih di mimpi aku ini aku menjabat tangan Tuhan itu merasakan sedih, senang, duka, bahagia, damai, pokoknya campur aduk itu. Jadi Tuhan tuh kayak pengen aku tuh ngerasain apa yang Tuhan. Jadi kenapa aku di mimpi itu menangis? Bukan karena itu Tuhan nyarin kan, maksudnya gitu kan. Karena tadi kan aku bilang
aku menangis tuh karena itu tuh Tuhan yang rindukan, karena Tuhan itu tuh pengen aku merasakan hal itu, kawan-kawan. Aku baru tahu kan, jadi mimpi aku sudah dinubuatkan di situ tentang aku jabat tangan Tuhan, terus sudah cerita, akhirnya Kak Gigi tanya, "Bagaimana Mbak, sudah siapkah, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?" Kata Kak Gigi. Aku bilang, "Sudah siap," aku bilang gitu. "Ya sudah, ayo Bapak Lukman tolong doakan," kata dia gitu kan. Terus aku kaget kan, "Hah? Tolong doakan?" Aku bilang, "Iya Mbak," kata dia, "ini Bapak Lukman ini Bapak pendeta," kata dia. Siu, jadi Bapak Lukman, jadi aku kira nih laki-laki yang seruangan sama kita tuh, itu, sama seperti Kakak Gigi, kayak staf gitu kan, kayak terus kayak, "Enggak Mbak, ini pendeta," kata dia gitu kan. Aku disuruh taruh tangan aku di dada terus kayak gini kan, terus Bapak Lukman taruh tangan di atas kepala. Nah, satu lagi, mimpi aku sudah dinubuatkan di situ tentang arti taruh tangan di atas kepala dengan mimpi aku yang pertama tuh yang anak kecil itu. Jadi, jadi orang Kristen nih, berdoa dengan tumpang tangan di atas kepala, aku bilang. Sudah Bapak Lukman taruh tangannya di atas kepala, jadi aku disuruh mengucapkan apa yang Bapak Lukman ucapkan saat itu kan. Terus tapi aku lupa kan apa yang pokoknya, eee, aku kurang ingat gitu kan apa yang aku ucapkan, jadi kayak istilahnya kayak doa pertaubatan gitu. Terus aku nangis kan. Jadi anehnya kan Kakak Kakak Nomi di depan, Kakak Gi di belakang itu dia berbahasa roh kan. Aku tahu maksudnya aku pernah dengar bahasa roh, cuma pertama kali dengarnya itu pas di situ, nggak kaget istilahnya, udah nggak kaget. Nah, anehnya nih kawan-kawan, jadi ketika Bapak Lukman suruh mengucapkan apa yang Bapak Lukman ucapkan, itu aku secara spontan tuh lidah lidah aku tuh kayak istilahnya kayak tahu apa yang mau aku ucapkan. Jadi posisinya nih, analoginya, logikanya kayak gini, ketika kita habis nangis nih, kalau diri aku nih kalau aku habis nangis aku pusing, jadi istilahnya nggak konsen gitu kan. Nggak konsen, tapi entah kenapa, itu tuh lidah lancar aja berucap, seakan tuh kayak, aku tuh sebelum Bapak Lukman selesai ngucapin, aku tuh udah tahu apa yang mau aku ucapin, kayak gitu, kayak lancar aja tuh. Terus habis itu Kakak Nomi di depan, Kakak Gi di belakang, Kakak Gi kayak gini di belakang kan, pas Kakak Gi bilang cabut ras Muhammad tuh, cabut ras Muhammad, itu dada tuh sakit banget, itu kayak ditusuk-tusuk jarum. Dia bilang, "Cabut ras Muhammad." Ih, sakit kawan, kayak 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 mau mati, gitu. Terus aku bilang, "Sakit Kak, sakit." Gitu. Terus sambil makin kencang bahasa orangnya makin kencang, terus Bapak Lukmannya. Terus maksudnya sambil ngucapin, aku juga ngucapin lagi kan. Itu tuh selesai kan, selesai, terus Kakak Gi, amin kan, amin, selesai semuanya. Aku duduk dikasih tisu, terus kata Kakak Gi, "Ini Mbak harus doa pelepasan," katanya. "Mbak harus doa pelepasan, ini ada kayak apa sih," kata dia, hal-hal yang mengganjal di hati," gitu dia gitu. Aku langsung cerita, "Oh iya Kak, aku berpisah sama suami aku kan, aku janda, aku disakitin." Kayak gitu. "Oh ya pantas," kata dia. Maksudnya selain itu juga harus mengeluarkan penyakit hati istilahnya, doa pelepasan tuh. Aku bilang, "Oh ya sudah boleh," aku bilang. "Kapan Kak?" "Oh Sabtu ya." Jadi kita tukeran nomor, selesai. Lalu, aku pulang dari GBI, samarin kan, cerita-cerita sudah. Nah, tiba hari Sabtu, terus karena sebelumnya aku kan tahu pas hari itu aku tahu kayak masuk gereja tuh harus bawa uang kan, yang kantong persembahan itu. Karena aku cuma kuliah saat itu dan nggak ada penghasilan, aku nggak ada uang kan. Aku bilang, "Gimana nih kalau harus ke gereja terus aku nggak punya uang," gitu kan. Jangan ngubungin Kek, jangan ngubungin," gitu kan dalam hati kan. Bener tuh nggak ngubungin kan. Sudah, lanjut, di hari Selasa tuh aku udah ada uang tuh, aku ada uang 15.000. Terus aku langsung chat Kakak Gi, aku bilang, "Kakak, shalom Kakak, maaf, gimana Kakak jadi nggak doa pelepasan?" Aku bilang. Katanya, Kakak Gi, "Oh ya Mbak, maaf," kata dia, "saya baru hubungin. Ini saya juga baru kasih kabar, saya baru kabarin," katanya, "ke Bapak Lukman
yang doain kita nih di ruang sekretariat itu kena COVID-19, positif COVID-19. Aku bilang kan, terus aku baru aja dari klinik nih, aku baru pulang dari klinik, terus Mbaknya langsung ke klinik aja, kata dia cuma 150.000 kok, kata dia langsung keluar hasilnya. Dalam hati, cuma 150.000 aku bilang kan. Udah kan, karena di rumah itu setiap habis maghrib tuh kita ngaji, terus dengan maksudnya gini loh kawan-kawan, kayak aku ngerasain kayak ini Tuhan Yesus sebenarnya bener nggak sih kayak gitu kan? Kenapa aku baru terima Tuhan terus Tuhan kasih eh, apa sih masalah yang begitu besar, cobaan yang begitu besar ini bukan main-main loh. Dia positif COVID dan aku tuh yang berkontak langsung walaupun kita dengan protokol kesehatan yang lengkap pakai face shield semua, tapi kan tangannya Bapak Lukman tuh nempel di atas kepala aku kan. Jadi khawatir mana aku punya anak kecil kan, aku bilang ini sebenarnya Tuhan Yesus bener nggak sih Tuhan yang bener gitu kan? Ya ada kekhawatiran kayak gitu. Terus habis itu karena di rumah aku habis maghrib tuh aku ngaji, aku turun kan, Pak, aku habis bersentuhan langsung sama orang yang positif COVID, aku bilang kan. Terus terus kata bapak gini, terus lu mau tes gitu, kata dia gitu. Terus nggak mau semua kita semua dibawa ke wisma atlet, kata dia. Sekarang tuh walaupun negatif tetap positif, kata dia. Udah lu berjemur aja, kata dia gitu kan, namanya orang Betawi. Kata dia, lu berjemur aja tiap pagi, gitu dia gitu. Sudah, berarti istilahnya orang tua saya itu memang nggak percaya sama COVID ini. Terus aku bingung kan, ini duit dari mana nih buat tes COVID kan? Terus mana aku juga kayak meriang gitu kan. Terus di situ aku ke atas sama Rain, aku telepon Rain. Rain juga saat itu posisi kerjaannya sedang tidak bagus. Jadi, gimana juga ya? Maksudnya gimana ya? Aku juga nggak punya uang, kata Rain gitu. Ah sudah, kata dia gitu kan. Kita berdoa saja. Kalau memang Tuhan apa berkehendak, kata dia gitu kan. Jadi gitu. Ya sudah, kita berdoa, amin. Terus nggak lama tuh beberapa hari kemudian, hari apa ya, pokoknya sehari kemudian tuh sekretariat GBI itu kirimin formulir buat kita ibadah kan, Google Form. Aku isi nih dengan PD kan, dengan PD aku isi, nanti juga Tuhan Yesus akan buka jalan gitu kan untuk aku tes COVID. Terus aku isi, sudah aku pilih jam 10 kan, tibalah nih hari Minggu kan, hari Minggu langsung tiba hari Minggu, aku kasih kabar ke sekretariat GBI kan. Aku bilang, "Kakak, mohon maaf, aku nggak bisa ikut ibadah," aku bilang. Ditanya, "Kenapa?" "Iya, kemarin aku bersentuhan langsung sama Pak Lukman di ruang sekretariat," aku bilang. "Aku belum tes COVID, walaupun tidak tes, juga kan harus isolasi mandiri selama 2 minggu di rumah," aku bilang gitu kan. Terus kata dia, "Oh ya sudah, nggak apa-apa." Maksudnya sayang gitu kan, bangku yang udah udah, "Oh ya sudah Mbak, nggak apa-apa." Tapi 5 menit kemudian nih, langsung sekretariat GBI telepon aku katanya, "Mbak, bisa nggak ke ke gereja sekarang juga," kata dia, "jam 11 nanti ada tes COVID gratis untuk internal gereja," kata dia gitu. Wih, aku langsung, wow, kuasa Tuhan. Aku bilang, "Iya ya, bisa bisa," aku bilang kan. Sudah, aku langsung jalan tuh, itu aku ngabarin pagi, aku langsung jalan. Jadi aku ke gereja, terus jadi kakak sekretariat nih baru keluar dari gerejanya dan tim medisnya ini baru keluar dari ruang sekretariat. Jadi istilahnya kayak kita kita bertiga tuh kayak ketemu gitu kan, ketemu ketemu di satu tempat yang sama itu seret gitu kan. Terus kayak ini tim medisnya ini udah mau keluar, udah mau pulang gitu. Terus aku di tengah-tengah sekretariat itu baru keluar dari gereja katanya, "Mbak Mbak ini satu lagi," kata dia gitu. Oh, kalau nggak bisa tes, aku nggak bisa tes tes COVID tuh. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan dalam Kristen, semua sudah Tuhan Yesus rancangkan. Sudah keajaiban Tuhan tuh. Terus sudah aku masuk ke ruang sekretariat, aku tes COVID, aku di-swab kan, hidung di-swab pertama kali juga tuh aku di-swab kan. Aku di-swab, udah ada 2 pendeta, ada bapak pendeta situ ada 2 apa 3 gitu. Ada pendeta di sana dan Kakak Gi juga kan. Ada Kakak Gi, terus kita berdoa, mudah-mudahan negatif, sudah akhirnya keluar kan 5 menit kemudian tuh keluar.
Hasilnya puji Tuhan negatif, terus kata Bapak Pendeta, "Udah lah masuk," kata dia gitu kan, "masuk, ibadah." Udah aku pergi beribadah. Lalu jadi kawan-kawan banyak kuasa-kuasa Tuhan yang sudah aku rasakan, aku ceritakan secara garis besarnya aja, ada satu ketika di mana aku pengen cari buku nih, aku pengen cari buku kuliah di depan terminal Pinang Ranti gitu kan. Terus karena tokonya ini udah digusur, aku ada kan masih masih kayak ada bukan selembaran, apa, baleho gitu kan, kayak banner gitu, nomor telepon kan. Terus katanya udah pindah ke rumah kan, jadi aku telepon, terus, "Oh rumahnya di sini," gitu kan, dia Sherlock, terus dari rumah karena aku nggak ada paket data, aku pakai WiFi di rumah, aku buka di sana, aku buka Google Map, terus aku cari-cari, "Oh ya aku tahu nih jalannya ke sini 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 sini," gitu kan. Terus udah nyampe di lapangan nih, aku bingung, itu banyak banget gang kan di sana, aku bingung, terus nggak ketemu-temu nih, udah jam 12 siang. Terus habis itu aku lupa, aku punya Tuhan Yesus sekarang. Aku bilang kan, aku tantang Tuhan saat itu. Maksudnya kayak aku paling demen nih menguji Tuhan. Aku apa sih menantang-nantang Tuhan saat itu kan. Kayak sudah percaya, cuma kayak masih kayak ada sedikit keraguan kan. Jadi aku saat itu, Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, Engkau akan tunjukkan aku di mana tukang toko buku bekas ini, rumah toko buku bekas ini Tuhan. Itu amin dan percaya sekali lagi percaya dengan tulus nih, amin dan percaya Tuhan akan tunjukkan. Selesai aku berdoa, aku jalanin motor tuh sekitar 500 meter ke depan, terus tiba-tiba aku tanya sama satu orang, terus kata dia, "Oh Mbak, belok sana, belok sini, belok sini." Itu ketemu kawan-kawan, itu wow, kayak amazing, kuasa Tuhan bener ada gitu. Berarti Tuhan Tuhan Yesus tuh bener Tuhan yang hidup. Sudah kan, habis itu selesai dari situ aku pengen nih kayak masih berapi-api nih kan, aku pengen ke gereja aku bilang, karena saat itu aku cuma tahu bisa berdoa hanya di gereja kan, karena nggak jauh kan rumah toko buku ini sama gereja, aku pengen ke gereja, terus aku berangkat ke gereja, aku parkir barang yang aku pengen punya tuh, itu kalung salib gitu kan, karena aku nggak bisa punya Alkitab, aku takut ketahuan kalau punya Alkitab. Terus aku pengen punya kalung salib, aku cari di lantai 1 pokoknya aku keliling semua lantai, nggak ada kan, aku udah muter-muter kan, nggak ada. Terus aku tantang Tuhan tuh sekali lagi kan, aku bilang gini, "Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, Engkau tahu Tuhan aku tidak bisa punya Alkitab, aku pengen punya satu benda yang bisa menguatkan iman aku kepadamu Tuhan, aku pengen punya kalung salib Tuhan." Terus amin dan percaya lagi Tuhan akan kasih. Terus sudah, jadi aku berdoa di sini istilahnya di hook gitu kan. Aku puter, aku cuma muter satu ruko gitu, cuma muter, terus aku tanya kan sama Mbak-mbak, "Mbak ada kalung salib?" Terus kata Mbaknya, "Ada Kak," katanya, "cuma satu tapi kecil." Ini nih kalung kalung salib yang aku pakai. Terus aku seneng kan karena aku bisa punya kalung salib kan. Terus sudah, aku langsung naik ke lantai atas untuk ke gereja, naik lift sampailah. Jadi posisinya keluar lift ini kita bisa, ngelihat gereja gitu kan. Ini lift, ini gereja, jadi kita bisa lihat tanpa keluar dari gedung Kak. Terus itu kalian tahu penjaga gerejanya baru buka pintu gereja. Jadi di mana aku sampai keluar dari lift, itu penjaga gerejanya baru buka pintu. Dan sekali lagi kawan-kawan, tidak ada yang kebetulan dalam Kristen, semua sudah Tuhan rancangkan. Itu aku pengen berdoa di gereja di mana aku sampai pintu gereja terbuka untuk aku. Haleluya, puji Tuhan. Aku seneng banget itu kan. Kalau aku telat 5 menit aja atau kecepatan 5 menit, bukan telat, aku bakalan kecewa dan Tuhan nggak mau aku kecewa. Tuhan mau aku bisa berdoa, aku bisa masuk ke dalam rumahnya yang kudus. Amin. Sudah, aku masuk kan, terus kata penjaga gerejanya, apa sih namanya, "Mau dinyalain lampu nggak?" Gitu kan. Aku kan minta mau berdoa sana. "Oh nggak usah sudah, biar saja gelap-gelap aja," aku bilang.
Aku masuk, aku duduk di tengah-tengah, di kursi tengah-tengah, aku berdoa saat itu. Karena aku nggak tahu, maksudnya kan yang aku tahu orang Kristen tuh berdoa bagus banget gitu kan. Cuma saat itu Rin ajarin aku kayak berdoalah, kayak apa yang ada di hati, kayak, "Tuhan, sesungguhnya Engkau tahu apa isi hatiku Tuhan, aku pengen memuji Tuhan secara nyata, kayak nggak ke gereja ngumpet-ngumpet atau aku berdoa, apa sih, rasa khawatir di dalam diri tuh ada, gimana nanti aku ketahuan sama orang tua aku, sama keluarga aku tuh." Dan terakhir aku bilang, "Tuhan, Engkau tahu sesungguhnya apa isi hatiku Tuhan." Sudah, amin, aku pulang. Nah, di GBI ini, GBI Tamini Square ini ada yang namanya KUL. Jadi setiap Jumat itu kami selalu KUL secara online, video call, itu sekitar jam 7, hari Jumat jam 7 malam. Itu aku sama Kakak Gi sama Kakak Siska. Terus di GBI itu tata cara berdoa, kayak pujian penyembahan, ngucap syukur, baca Alkitab, terus, tentang pengetahuan firman-Nya ini Kakak Gi jelasin, baru terakhir doa syafaat gitu, doa pribadi, doa syafaat, terakhir doa. Dan di mana aku KUL setiap hari Jumat itu aku selalu di belakang pintu kamar. Jadi aku takut kan, nggak mungkin kayak tiba-tiba mama aku masuk atau adik aku masuk tuh mati lah gue kan. Jadi langsung aku duduk ambil posisi di belakang kamar, di belakang pintu, maaf, di belakang pintu kamar. Jadi biar nggak ada yang lihat kan. Sudah aku pakai headset, terus ada perasaan di mana aku iri sama Kakak Gi sama Kakak Siska tuh. Kayak, ih mereka bisa ya pujian penyembahan secara lantang gitu kan, nyanyi-nyanyi lagu rohani tuh secara wow gitu, secara secara bersuara kayak gitu kan. Aku nggak bisa, aku takut, saat itu kan aku takut. Aku cuman pakai headset, aku cuma dengerin mereka, ada perasaan sedih kan, ih kapan ya aku bisa kayak mereka. Terus sudah aku ikut KUL beberapa kali, lalu ya sama aja kan ikut KUL sama masuk gereja sekitar 2 atau 3 kali, terus Kakak Nomi itu, share ke aku tentang baptis. "Ih, aku baru terima Tuhan Yesus loh, haruskah dibaptis cepet ini?" Terus aku tanya Rin kan, kata Rin, "Ya nggak tahu," kata Rin juga, maksudnya, "Oh ya sudah kalau memang Tuhan Yesus izinkan aku untuk baptis gitu kan, rencana Tuhan kamu baptis cepet, ya sudah," kata dia gitu. "Terus yang penting kamu berdoa," gitu kan. Udah, jadi dibaptis tuh karena harus bayar 50.000 kan, karena gereja GBI itu, GBI Tamrin Square tuh nggak punya kolam renang. Jadi kita baptis di kolam renang Sentek, Cibubur tuh. Terus habis itu, sebelum nih, jadi sebelum sebelum aku baptis, aku nggak punya uang kan, maksudnya ini bayar dari mana nih kan 50.000 kan, bisa minta sama orang tua, cuma nggak mungkin lah untuk hal yang seperti ini aku minta sama orang tua dan pakai duit orang tua, aku nggak mau. Terus aku berdoa, aku tantang Tuhan, aku yang dengar, "Tuhan, jika Engkau izinkan aku untuk baptis Tuhan, Kau akan beri jalan Tuhan. Amin, percaya." Dan beberapa hari sebelum baptis tuh aku ngerasain kayak godaannya berat banget, itu godaan cobaan iblis tuh bener-bener kayak, "Lu udah nggak usah baptis," gitu kan. "Buat apa sih baptis?" Kayak gitu kan. Kayak maksudnya ada perasaan bukan ragu, kayak cobaan iblis gimana sih, kayak gitu kan. Terus, aku baptis tuh tanggal 27 Maret 2021, hari sebelum aku baptis malamnya, karena aku belum punya uang nih, aku bilang sama Kak Gigi, "Kakak maaf, aku belum bisa ikut baptis." Kata ditanya, "Eh kenapa?" Kata dia gitu. "Aku nggak punya uang Kakak." Terus kata Kakak Gigi bilang, "Ih uang untuk apa Mbak? Itu kan suruh bayar 50.000." "Udah nggak usah pikirin uang," kata dia, "untuk kamu gereja yang bayar," kata dia gitu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah jawab doa aku baptis nggak usah bayar tuh saat itu kan. Terus sudah berangkat, nah jadi pagi-pagi nih, pagi-pagi kayak turun, aku berangkat
sekitar jam 6 pagi itu. Aku takut ditanya lagi nih, aku takut ditanya, "Mau kemana lu?" Gitu kan, pagi-pagi udah keluar kan. Tapi benar kuasa Tuhan itu aku nggak ditanya, kayak maksudnya ditanya maksudnya kayak kayak sudah maksudnya nggak ditahan kayak nggak ditanya-tanya kayak polisi gitu kan. "Gua mau keluar," aku bilang gitu kan. Sudah berhasil tuh keluar, turun, buka gerbang, nyalain motor, gas lagi, gas. Karena mall belum buka kan, tapi bisa bisa masuk kan, bisa masuk. Udah tuh aku gas, aku sampai di gereja, jadi aku pakai motor di paling atas, enggak di basement, pakai motor paling atas. Aku telepon kakak gini, belum ada siapa-siapa itu, aku semangat banget kan. Aku udah nyampe di gereja itu jam 7, sampai di gereja jam 7-an kan, aku nunggu lumayan lama tuh. Jadi Bapak Pendeta tuh datang, kita semua, aku baptis sama 6 orang, 6 orang. Datang tuh sekitar jam 8 mereka datang, semua udah kumpul, kami masuk dalam gereja, diarahkan bagaimana tata cara baptis, dikasih tahu kan, apa sih fungsinya baptis. Terus sudah, berangkatlah kami sendiri-sendiri kan masing-masing ke Sentek. Jadi aku nggak tahu nih, aku juga nggak punya pulsa kan, nggak punya kuota buat pakai Google Map. Tahu kolam renangnya, cuman kayak takut nyasar. Ah, puji Tuhan, Bapak Pendeta ini pakai motor. Jadi aku bilang, "Bapak, boleh nggak aku ikutin dari belakang? Aku sedikit lupa," gitu. "Oh, boleh Mbak," katanya. "Ayo ikutin dari belakang," kata dia. Udah tuh, aku ikut dari belakang, sampailah ke kolam renang. Jadi aku tunggu Kakak kan, aku tunggu Kakak. Jadi semuanya udah pada masuk dengan biaya masing-masing kan, beli tiket sendiri-sendiri. Jadi bukan kita kasih uang 50.000 tuh ke pihak gereja, enggak. Jadi kita masuk sendiri-sendiri. Aku tunggu Kakak datang, sudah bayar kan, masuk, kita masuk. Jadi satu persatu, jadi suruh ganti baju satu persatu, masuk kan ke dalam kolam kan untuk baptis, dipanggil satu-satu nama-namanya, tibalah di saat aku dipanggil, aku turun, terus Bapak Pendeta Budi, namanya aku masih ingat, Bapak Pendeta Budi yang baptis aku saat itu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku langsung turun kan, nyelam, itu aku bangkit, aku keluar dari kolam renang, aku aku ngerasain kayak lahir baru Kak, kayak wow, kayak plong gitu kan badan. Terus aku langsung ambil sikap doa saat itu, aku langsung ambil sikap doa, aku langsung duduk, ambil sikap doa, pas langsung habis selesai dibaptis nih, aku langsung ambil sikap doa. 4 doa yang aku doakan saat itu, yang pertama itu untuk orang tua aku, yang kedua itu untuk anak aku, yang ketiga itu untuk orang tuanya Rain, yang keempat sendiri, karena posisinya saat itu Rain sedang susah dalam pekerjaan. Terus di situ puji Tuhan kawan-kawan, keempat doa yang aku doakan setelah baptis itu sudah dijawab sama Tuhan. Haleluya, amin. Lalu sudah selesai baptis, aku udah jadi pribadi yang baru nih. Aku udah jadi anak Tuhan Yesus nih, bangga kan, kayak seneng. Terus habis itu sudah, tapi satu hal, selesai dibaptis, kamu harus siap memikul salib. Itu selesai aku dibaptis, ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, itu aku rasakan. Jadi langsung pada ke intinya, di mana aku bisa bilang berfirman, ketika kamu mengikuti aku, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salibku, dan mengikuti aku. Itu yang aku tahu, memikul salib ini sangat berat, sangat berat. Hal di mana aku ketahuan sama keluarga aku sudah jadi pengikut Kristus. Itu ceritanya itu bulan puasa kemarin nih, bulan puasa kemarin, kakaknya mama, jadi aku punya TikTok kan, aku bikin video yang dimana soundnya itu jalan-jalan ke kota kudus, aku tuntun kau ke jalan Kristus gitu kan. Jadi anehnya tuh, ini video tuh
udah aku privasi kan, tadinya kan FYP nih, udah aku privasi, tapi entah kenapa aku pengen buka lagi kan, aku pengen buka lagi. Nah itu tuh lawannya lewat video aku itu, kakaknya mama kirimin video ini ke grup keluarga, bukan main-main, ke grup keluarga besar tuh. Terus karena aku posisinya itu habis buka puasa, aku lagi video call Rain saat itu kan. Aku nggak tahu video yang masuk kan, lagi video call kan, kita lagi video call, aku lagi makan kolak. Kan udah tuh mama ke bawah kan, mama ke bawah, terus nggak lama mama naik lagi dengan ngos-ngosan tuh, marah-marah. Kayak bilang, "Apa-apaan nih Kak?" Kata dia gitu. "Apaan nih? Video apaan nih?" Kata dia. Aku bilang, "Apaan sih?" Gitu kan. Terus kata mama, "Ini apaan, jalan Kristus," kata dia. "Kristen lu," kata dia gitu kan. Terus aku bilang, "Apaan sih? Itu cuma video doang." Aku bilang, "Itu cuma video biasa." Masih masih kayak, maksudnya aku saat itu nggak mau menyangkal kayak, saya tuh bukan Kristen, nggak. Kayak nyangkalnya kayak, "Apaan sih, cuma video doang," kayak gitu kan. Terus mama bilang, "Lu jangan macem-macem nih," kata dia gitu, "baca," kata dia. Udah aku masuk, aku takut itu, bener-bener takut. Terus aku masuk kamar, aku, bilang, kata Ren, "Sudah berdoa," kata dia gitu kan. "Berdoa yuk, berdoa," kata dia. Kata mama gini, "Lu jangan aneh-aneh, gue bilangin bapak lu ya," kata dia gitu kan. Kan papa lagi di masjid, lagi di musola, masjid. Lagi di masjid, itu lagi pimpin, sholat tarawih kan. Sudah, aku bilang, "Bilangin aja orang cuma video biasa," aku bilang gitu kan. Terus sudah aku telepon Ren, aku bilang, "Ren gimana nih?" Aku bilang, "Gimana nih?" Terus Ren bilang, "Sudah." Ren saat itu mengajari aku kayak gini, "Kalau mama sama papa maki, kamu cukup berucap, 'Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat.' Cukup ucap itu saja," kata Ren gitu kan. Udah, terus aku berdoa kan dengan rasa takut dalam hati, aku berdoa. Jam di mana papa aku pulang, jadi aku tahu nih jam itu, badan, kawan-kawan, telapak tangan aku sakit, telapak kaki sakit tuh, badan semua sakit, rusuk-rusuk semuanya sakit nih, rusuk sakit. Terus, eee, tapi anehnya pas papa pulang tuh gerbang nih, suara motornya udah kedengeran nih, suara motor, terus gerbang bunyi kan, jeder gitu kan, dibanting jeder. Nah, aku kira kan tadinya mama tuh telepon kayak ke kakak mama, kayak, "Kan aku nggak ngaku, terus kok, eee, videonya sebelum bapak aku lihat," gitu kan, karena mama tahu papa lagi mimpin ibadah kan. Terus udah dihapus tuh, udah dihapus. Aku kira papa nggak, apa namanya, nggak nonton gitu kan. Aku tetap takut karena pasti mama bilang sama papa kan. Terus papa banting, tiba-tiba papa banting kan, banting banting pagar. Itu tapi nih yang tadi aku bilang telapak tangan kaki, tangan kanan itu sakit, badan semua sakit itu pas papa pagar bunyi. Ketika hilang, terus hati aku tenang, terus nggak lama mama aku naik, mama bilang gini, "Dipanggil sama bapak nih, turun ke bawah," kata dia gitu. Aku nggak mau, kayak apaan sih, aku takut kan. "Itu dipanggil sama papa turun," kata dia gitu. Terus aku nggak mau keluar kamar, tiba-tiba papa naik, papa bilang gini, "Apa-apaan nih Kak?" Kata dia gitu. "Jangan aneh-aneh," katanya, "hancur semua, hancur, jangan aneh-aneh," kata dia gitu. Terus bapak marah-marah di situ, maki-maki segala macam. Sudah, sekali lagi, itu mulut mulut anehnya mulut aku nggak bisa gerak, aku nggak bisa ngeluarin sepatah, apa ya, kayak papa lagi marah-marah tuh aku nggak bisa ngeluarin sepatah kata pun, anehnya tuh mulut tuh kayak kekunci, dan hati tuh tenang gitu, aku cuma berucap, "Tuhan, ampuni mereka Tuhan, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan." Aku nggak mau mama sama papa tuh kena karma kan, kena balasan dari Tuhan. Jadi aku mengucap itu terus. Sudah, aku di setelah kejadian itu, aku diproses sekitar 1 minggu. Kayak habis kejadian itu papa tuh sering naik-naik ke atas kan setiap malam, sering kayak cek-cek aku nih, orang lagi telepon sama siapa ini kan. Terus sering naik, terus dari jam 2 kan, aku kalau itu kaget bangun kan, suka kamar mandi kan, suka ngintip-ngintip gitu kan. Aku bilang, "Ih, aku kayak dicurigain banget nih," gitu kan. Terus, mama sering marah-marah, sering cari-cari kesalahan aku, pokoknya aku kayak ngerasa kayak diasingkan, bukan diasingkan, kayak 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 gimana sih, kayak kayak dimarah-marahin gitu kan. Sudah,
Aku dijemput sama mama kan. Aku disuruh sholat sama papa kayak, sholat lu, udah sholat belum lu? Aku cuman, gitu doang kan. Nggak bilang iya, cuman, Terus, sholat dulu, udah sholat belum? Ayo sholat yuk kak, kata dia gitu. Aku bilang, nah aku takut kan saat itu, aku bilang, jadi, aku lupa. Jadi pas hari dimana aku ketahuan itu, aku ceritakan sama Kak Agi. Aku bilang, aku cerita puasa, puasa dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu selama 3 hari kan. Jadi aku berpuasa di hari kedua aku puasa tuh engkong itu tuh kakek tuh datang ke kamar, tendang pintu, terus bawa segelas air tuh dia kayak orang Betawi tuh bisa dibilang air doa kan. Terus kata dia gini, dia tendang pintu, terus engkong bilang, gue denger lu Kristen, kata dia gitu. Jawab engkong, lu emang Kristen? Gitu kan. Terus kata engkong, nggak ada katanya. Turunan gua katanya dari dulu sampai sekarang nggak ada yang Kristen. Awas lu kalau Kristen lu katanya. Gua coret nama lu dari daftar warisan gua, lu pergi dari rumah ini lu, gua nggak mau punya cucu Kristen. Sakit. Aku bilang sakit banget, aku nangis kan. Terus karena engkong bawa air doa nih, kata dia, engkong usapin nih badan aku, muka, wajah, gue seluruh badan sama air doa nih. Terus engkong bilang, minum nih, kata dia, lu kesurupan, kata dia gitu kan. Lu kemasukan setan nih, kata dia gitu. Terus aku bilang, aku minum karena orang rumah tua taunya aku puasa kan, maksudnya puasa sampai maghrib, puasa Islam. Terus karena jam udah siang ya, udah jam 2, terus aku lagi aus-ausnya nih. Terus aku berterima kasih sama Tuhan, aku bilang, ih Tuhan Yesus terima kasih, tahu aja aku lagi aus kan aku dikasih air. Tapi sekali lagi sebelum aku minum, aku sebut dalam nama Yesus 3 kali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku minum kan. Sudah aku bilang terima kasih Tuhan. Udah kan, engkong keluar kan, sama dia ngucap gitu kan, ngomel-ngomel lagi, awas lu ya Kristen lu ya, kata dia. Kalau nggak lu pergi dari rumah ini lu, kata dia. Engkong. Udah tuh, pokoknya selama diproses tuh aku hancur dimarah-marahin. Kayak apa yang aku perbuat tuh selalu salah. Iya, gitu-gitu aja. Terus bapak marah terus, dan akan aku kuliah. Aku nggak boleh kuliah. Beberapa hari bapak bilang, udah lu, kata dia, nggak usah kuliah. Berhenti lu dari kuliah lu. Itu kawan-kawan, laptop, printer, itu dibawa keluar semua sama papa dari kamar. Meja belajar aku semua dibawa keluar. Terus password wifi diganti. Gimana walaupun kuliah online, bagaimana bisa gitu kan, password wifi diganti kan. Terus ya sudah nggak usah kuliah, ya sudah, aku bilang kan. Aku saat itu kayak dalam hati tuh, Tuhan begini beratkah mengikutimu, Tuhan begini berat rasanya memikul salibmu Tuhan. Tapi aku tetap kayak nggak masalah gitu kan, nggak masalah aku diberhentiin dari kuliah juga nggak masalah. Yang penting aku bangga, aku udah punya Tuhan hidup, aku udah punya Tuhan yang hidup, aku udah percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku. Aku sudah tahu ini konsekuensi yang aku akan aku memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus kan. Tapi satu hal, ada di Alkitab disebutkan di mana kamu harus, ketika kamu mengikuti aku, kamu harus menyangkal dirimu itu, kamu harus rela terpisah oleh orang tua gitu kan, harus meninggalkan orang tua, kedua orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Di anaknya ini kayak, Tuhan, aku selalu berdoa, kawan-kawan, aku selalu berdoa, tidak pernah lupa itu, aku selalu berdoa, jika memang suatu saat nanti aku harus keluar dari rumah ini, cuma satu yang aku minta, jangan pisahkan aku sama anak aku. Aku bilang sama Tuhan Yesus saat itu. Jadi aku diproses selama 1 minggu, dan di hari ketiga, keempat sebelum aku keluar dari rumah tuh, ke Cianjur, pergi ke Cianjur, itu untuk panen alpukat yang ada di kampung kan. Terus aku bilang sama Rin kan, ih ini papa sama mama ke Cianjur nih, apakah ini waktu yang tepat untuk aku kabur? Terus kata Rin, berdoa aja, kata dia, kalau memang Tuhan Yesus
bilang kamu pergi dari rumah ini ya kamu pasti akan ada jalan ya, berdoa saja," kata Rin. Terus aku telepon Kakak lagi kan, "Kakak, apa aku seperti cerita aku ini seperti Paulus yang ada di penjara?" Gitu kan, pintu penjara terbuka kan. Terus kata Kakak lagi, katanya gini, "Jangan kabur," kata dia gitu kan. Kamu berdoa sama Tuhan, jangan kabur, kamu harus buktikan ke orang tua kamu, sesungguhnya iman Kristen seperti ini loh, kayak tidak melawan orang tua kan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk tidak melawan orang tua tuh. Jadi, kita harus tunjukkan benar sikap orang orang Islam tuh kebanyakan rata-rata tuh kayak, negatif lah, misalnya negatif. Jadi aku harus tunjukkan kepada orang tuaku ketika kawan-kawan ketika aku memilih untuk mengikut Tuhan Yesus, berarti aku harus menanggalkan kebiasaan lama aku, kebiasaan buruk aku, dan berubah menjadi yang lebih baik setelah itu. Jadi aku tuh termasuk orang yang keras kepala, kalau aku bilang A ya A gitu kan. Tapi pas aku percaya Tuhan Yesus tuh, aku nggak pernah melawan orang tua kan. Sudah, aku lupa, jadi sebelum orang tua aku ke Cianjur tuh, aku mau pengakuan iman, mohon maaf lupa, mau pengakuan iman sama papa, aku bilang sama Ren gini, "Ih, aku nggak bisa nih begini terus nih. Aku harus bilang sama papa kan, aku mau pengakuan iman, aku mau bilang aku mau dibaptis." Terus aku kata Ren khawatir kan, terus aku kata Ren, "Berdoa orang tua sama Tuhan Yesus, minta Roh Kudus untuk pimpin kamu dalam berucap." Sudah aku berdoa, terus aku turun kan, jadi aku duduk di tangga, itu pas papa mau pergi berangkat pimpin sholat raweh, itu bapak udah rapi pakai sorban kan, udah pakai sorban mau berangkat. Terus aku nggak berani, tapi aku nggak berani turun ke bawah, aku cuman duduk di tangga saja. Aku bilang sama papa, "Papa aku mau bicara," gitu. "Ya papa, mau bicara apa kak?" Terus aku bilang, "Aku Kristen." Aku bilang gitu kan, "Aku Kristen pak." "Hah? Apaan?" Kata dia gitu. "Iya, aku Kristen. Aku udah dibaptis. Aku udah terima Tuhan Yesus," aku bilang kan. "Ih," kata bapak gini, "hancur kak, hancur," kata dia. "Udah kak, jangan aneh-aneh kamu kak, hancur kak, apa kata orang," kata dia gitu. "Apa kata orang kak, bapaknya seorang ustadz tapi anaknya murtad," kata dia gitu kan. "Apa kata orang kak, hancur kak, kamu nggak mau kak, bapak nggak mau kak, hancur kak, pokoknya hancur kak," pokoknya gitu bapak, tapi papa sama sekali nggak marah-marah di situ. Jadi kayak cuman kayak, "Ah sudah," kata dia gitu, "kamu istighfar kak, istighfar," kata istighfar. "Sudah," akhirnya, "sudah ya, jangan ya," kata papa gitu, "jangan ya, kamu ini aneh-aneh aja, udah jangan," kata dia, "Bapak, berangkat dulu ya, ini waktunya apa sih, jadwal papa untuk jadi imam." Udah papa berangkat tuh, terus namanya ada mama, tinggal mama kan di bawah, duduk di bangku. "Apaan nih?" katanya, namanya orang tua cewek kan, cerewet. "Lu jangan aneh-aneh lu," kata dia gitu, "udah dibaptis-baptis lu," kata dia. "Itu tuh bukan Tuhan, itu nabi tuh," kata dia gitu. Udah nyerocos segala macam kan. Terus aku tinggalin ke kamar karena aku nggak mau mama tuh kena karma gitu kan, karena terus maki-maki Tuhan Yesus tuh, aku nggak mau mama kena karma. Kena balasan dari Tuhan, aku langsung masuk kamar. Sudah, lanjut ke cerita di mana papa sama mama berangkat ke Cianjur tuh untuk panen alpukat kan. Sudah telepon Kak Kagi mau cerita seperti itu, kan, maksudnya berdoa sama Tuhan. Terus habis itu, siapa namanya, selesai aku nggak jadi keluar dari rumah, satu pelajaran terbesar kawan-kawan yang aku bisa ambil, itu ketika aku berdoa, tapi di dalam hati tuh nggak tenang gitu kan, nggak tenang kayak, aku pengen secara manusiawi, aku pengen kabur, karena aku nggak mau dipisahkan sama anak aku, karena aku tahu pasti nanti aku dipisahkan sama anak aku kan. Secara manusiawi, aku aku pengen melawan Tuhan saat itu, tapi Tuhan nggak mau, bukan jalan Tuhan seperti ini, Tuhan tidak mengajarkan caranya seperti ini, kelima gitu. Satu pelajaran terbesar, aku bisa bedain di mana jawaban dari Tuhan, mana jawaban dari Tuhan, dan mana jawaban dari iblis, dari setan kan. Ya sudah, aku berdoa saat itu, Tuhan aku pasrahkan
seluruh hidupku ke tangan-Mu Tuhan. Sudah, mau pulang nih, mau pulang. Ini proses aku makin berat. Mama sama papa pulang, besoknya itu buka puasa kan, buka puasa, semua makanan dibawa ke bawah. Biasanya buka puasa tuh di lantai 2. Ini buka puasa semua makanan dibawa ke bawah, dan sebelumnya nih ada di lantai 2 tuh di kulkas cuma ada mie goreng sama telur 2 kan. Jadi aku cuma makan itu sama anak aku, karena orang muslim tuh kalau misalnya masaknya tuh pasti masak sore kan. Nah, di mana anak aku mau masak, aku ngambil nasi di rumah nenek, karena lantai 2 aku nembus ke belakang dapur di rumah nenek. Anak aku makan nasi dingin kan, istilahnya nasi dingin. Terus aku cuma makan mie sama telur hari itu, sudah makanan semua dibawa ke bawah. Nangis, sedih gitu kan. Ih, begini banget. Aku bilang, kenapa begini banget sih aku? Diginiin banget sama orang tua, sama keluarga di sini kan. Malah saudara-saudara juga kayak mandang aku tuh, ngeliat aku kayak sinis-sinis gitu kan. Karena kan udah pada nonton kan di grup keluarga tuh. Lalu besoknya lagi lebih parah. Itu semua magicom semuanya itu buka puasa di bawah, semua makanan dibawa ke bawah. Itu aku nggak makan kan. Terus buka puasa nih aku suruh anak aku buat ke bawah. Aku bilang ke bawah sana sama nenek sama engkong. Makan aku bilang kan. Anak aku umur 4 tahun, laki-laki. Terus nggak ada makanan nih sama sekali, tapi nggak apa-apa, yang penting anak aku udah ke bawah berarti udah makan ya. Itu cuma ada peromah. Karena aku punya asam lambung, aku hari itu 1 hari full aku cuma makan peromah. Terus malamnya aku nangis, aku bilang, "Begini beratkah sayang?" Aku nangis, terus Ren bilang, "Sayang, sesungguhnya bukan hanya makanan yang dapat mengenyangkan perut, tapi juga firman Tuhan," katanya. "Yuk kita baca Alkitab," kata Ren gitu. Udah aku baca Alkitab kan sama Ren, lalu malam-malam selesai baca Alkitab, malam-malam itu aku berdoa sendiri, aku pujian, penyembahan, aku nangis. Itu sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam kan. Itu aku berdoa sama Tuhan, "Tuhan, aku sudah nggak kuat," kayak maksudnya aku kalau memang aku harus keluar dari rumah ini, aku minta Kau tunjukkan jalan Tuhan. Aku serahkan seluruh hidupku ke tangan-Mu Tuhan. Gitu kan. Sudah, amin. Ya, ini hari di mana aku keluar dari rumah, aku diusir dari rumah ini. Jadi anak aku itu nggak pernah kan tadinya diajak ke masjid karena COVID kan, anak kecil. Anak aku buat sholat berjamaah di masjid. Terus mama cari baju koko kayak baju gamis buat sholat, anak aku ada di lemari. Terus mama buka lemari, mama lihat tas. Jadi hari di mana aku ketahuan sama mama sama papa tuh, hari pertama kali di mana aku ketahuan, itu aku udah persiapin beberapa potong baju dan ijazah-ijazah aku, semua surat-surat penting aku, dan baju-baju anak aku yang paling banyak. Karena kawan-kawan, aku percaya iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang sia-sia. Jadi aku udah siapin itu semua. Lalu mama lihat ada tas kan, mama bilang kayak, "Ih, lu mau kabur?" kata dia gitu. "Lu mau pergi dari rumah?" kata mama gitu. "Pergi lu sana," kata dia gitu. "Gue juga gak mau punya anak kafir," katanya. "Gue juga gak mau punya anak kafir. Terus gue capek-capek ngelahirin lu, bertaruh nyawa," kata dia gitu. "Untuk ngebesarin anak kafir," kata dia. Sakit betul, bener-bener sakit. Aku nangis, cuma saat itu aku bilang, "Oh ya sudah," aku bilang kan. Itu aku dengan bilang, "Oh ya sudah," aku bilang, "aku pergi dari rumah ini," aku bilang. Terus mama kan lagi masak buat buka puasa tuh siang-siang. Nah terus karena adik aku juga ada yang ustadz, terus kata mama gini ke adik aku, "Tuh, Tung, kakak lu Rukiah," kata dia gitu kan. "Rukiah tuh kakak lu, kemasukan setan gitu, setan kafir, jin kafir tuh," kata Rukiah. Aku bilang, "Oh ya sudah ayo," kata dia, "kalau mau Rukiah," kata dia, "orang nggak kesurupan kok, aku bilang nggak kemasukan setan kok." Kayak gitu. Terus adik aku duduk kan di depan kamar, dan aku duduk di dalam kamar, pintu aku buka kan, pintu aku buka, terus adik aku bilang, "Kenapa kak?" kata dia gitu. "Itu tuh bukan Tuhan kak, itu nabi," kata dia gitu kan. Terus kata aku,
sekarang coba tunjukin ke gua di mana ayat Al-Quran yang menyatakan Nabi Isa diserupai sama Yudas. Tahu sebagai Muslim Nabi Isa itu diserupai kan sama Yudas. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa gitu kan, atau Tuhan Yesus itu bukan, itu Yudas kan. Aku bilang tunjukin sekarang juga ayat di mana ayat Al-Quran di mana Nabi Isa diserupai sama Yudas. Aku bilang gitu. Oh ada, kata dia gitu. Oh ada. Itu mana tunjukin? Aku bilang kan tunjukin sekarang. Terus adik aku ambil HP sama kitab, kitab sih kitab kayak kitab Al-Quran. Terus ini nih kata dia gitu. Bukan, aku bilang, bukan tuh. Itu bukan ayat Al-Quran. Itu hadis. Aku bilang kan. Sekarang gue tanya sama lu. Kalau memang katanya Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna, kenapa Al-Quran itu membutuhkan hadis dan ijtima ulama? Sedangkan Alkitab itu kitab yang dapat menjawab dirinya sendiri. Alkitab tidak butuh siapa-siapa. Alkitab tuh bisa menjawab dirinya sendiri. Aku bilang gitu. Terus kata Atung, lu udah baca kitab? Udah, segini kata dia. Atung bilang kayak gini, itu tuh Tuhan tuh nggak punya anak, Kak. Anak, kata dia. Memang maksudnya bukan anak, itu tuh Tritunggal, aku bilang gitu. Dulu tuh, sebelum gue bermimpi Tuhan Yesus tuh, gue juga nggak ngerti apa arti kata Tritunggal sendiri. Aku bilang sama Atung, jadi itu tuh bukan dalam maksud tuh benar-benar anak yang dilahirkan sama Tuhan, bukan. Aku bilang kan, itu tuh Tritunggal, kata Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku bilang susah tuh kalau memang Roh Kudus dan Tuhan Yesus belum ada di hati kita tuh kita nggak bakalan mengerti gitu. Tapi ketika saat itu gue bermimpi Tuhan Yesus dan gue cari apa arti kata Tritunggal dan di situ gue langsung mengerti ya. Aku bilang kan, kata Tuhan, lu mimpi Tuhan Yesus gitu ya, lu panggil Tuhan lu sekarang kata gitu. So aku bilang amin, amin sayang. Nanti aku akan gue berdoa katanya semoga Tuhan Yesus jamah lu, jamah papa, jamah mama semua. Aku amin sekali lagi, itu aku nggak ngerti itu maksudnya aku dapat bisa ngomong begitu. Aku yakin itu sudah Tuhan, udah campur tangan Tuhan kan. Aku telepon biasa pakai telepon WA kan, aku teleponin, maksudnya aku pengen ada saksi yang mendengar apa yang aku ucapkan, karena aku percaya apa yang aku ucapkan itu semua atas tuntunan kuasa Roh Kudus kan. Sudah habis itu kata dia gini, kata Atung, lu salah, katanya Islam tuh katanya jalan yang benar, kata dia. Terus aku bilang gini, ihdinas siratal mustaqim, kata dia gitu kan, tunjukilah aku jalan yang lurus. Aku bilang gini, ya iya memang, aku bilang tunjukilah aku jalan yang lurus. Itu tuh ada di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu aku dan jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Tuhan Yesus jalan sebagai jalan kita, juru selamat kita. Aku bilang kayak gitu lah. Terus kata dia gini, apa sih namanya? Langsung aku tanya sama dia. Sekarang gue tanya sama lu. Kenapa di Al-Quran ditunjukkan ada ayat di Al-Quran di mana Nabi Isa dibilang diwafatkan, terus cara tidak langsung berarti Al-Quran pun mengakui itu Nabi Isa atau Tuhan Yesus itu tuh mati di atas tiang kayu salib dan bangkit. Aku bilang gitu kan. Dan itu gak cuma satu ayat aja di Al-Quran, itu ada empat surat. Al-Maidah, An-Nisa, Ali Imran, sama Al-Zukhruf. Itu tuh aku sudah, jadi bukan hal yang main-main, aku selama 25 tahun dengan iman Islam dan sekarang memeluk kepercayaan Kristen itu, aku sudah mengkaji semuanya gitu. Terus abis itu, Atung nggak bisa jawab, adik aku nih yang Ustadz nggak bisa jawab kan, adik aku pesantren. Udah mimpin ibadah sholat Jumat juga kan, namanya ibadah udah jadi imam tuh, sholat Jumat tuh berarti bacaannya bagus, ilmu tajwidnya semua bagus kan. Terus Atung, adik aku nih nggak bisa jawab. Terus dia telepon papa, terus papa pulang kan dari masjid, lalu anak aku tarik langsung ke kamar kan. Anak aku, papa tanya, kenapa kak gitu kan. Sudah kak, itu bukan Tuhan, itu Nabi. Aku bilang, nggak bisa kak, itu tuh Tuhan kak. Aku sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku pak. Pokoknya papa bukan maki, kayak kita berdebat sama dengan hal yang sama tuh seperti itu. Terus sudah, bapak bilang udah jangan keancur, sudah kan. Sudah bapak kayak sebelum pas aku tarik anak aku, bapak narik anak aku lagi, terus kayaknya pokoknya aku pengen ngelindungin anak aku nih kan. Terus habis itu maghrib nih, karena maghrib buka puasa kan. Nah buka puasa di atas nih,
di lantai 2 di depan kamar aku tuh. Terus aku bilang sama anak aku, Mirza, aku bilang, "Mija keluar sudah," aku bilang kan, "minum, makan." Terus Mija keluar, terus Mija tuh bawain aku air, segelas air kan, es. Terus kata Mija, "Ini buat mama," kata dia. Terus, "Mama minum," kata dia, udah kan. Terus dia bilang, "Nggak mau," katanya. "Mija mau sama mama, nanti mama dimarahin lagi sama engkong," kata dia gitu kan. "Mama dimarahin, Mija mau sama mama," dia tutup pintunya, dia tutup. Kawan-kawan Mija itu anak yang baik, dia tutup pintunya, dia nggak mau mamanya dimarah-marahin kan sama engkong. Mija nggak mau mamanya dimarahin sama engkong. Terus udah kan, sudah selesai buka puasa, terus ke bawah kan, mama ke bawah, terus aku langsung berganti pakaian kan. Terus karena apa sih namanya, aku udah diusir sama mama, sama papa, sama engkong semuanya. Aku percaya inilah saatnya, maksudnya Tuhan tunjukkan jalannya. Aku percaya ini sudah waktunya gitu. Sudah aku ganti pakaian, anak aku gantiin pakaian, kita turun ke bawah, terus papa masuk kan, kayak, "Mau kemana Kak?" Gitu. Aku minta maaf, aku bilang, "Aku sudah bikin kecewa papa sama mama, aku udah bikin malu keluarga. Tapi aku sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku, Pak. Aku udah dibaptis, aku sudah nggak bisa, maksudnya nggak bisa dengan iman Islam kan." Terus kata papa, "Jangan Kak," gitu kan, "kamu ini hanya, apa sih istilahnya, hanya tersesat gitu kan, kamu kesurupan jin kafir." "Enggak Pak, aku nggak kesurupan jin kafir, kalau memang yang ada di mimpi aku itu jin atau setan, itu aku ngerasain hal kayak gerasak-gerusuk gitu, tapi aku di mimpi tuh ngerasain tenang, damai, aku nggak pernah ngerasain hal yang nggak pernah aku rasain sebelumnya Pak. Bukan main-main aku pindah agama kayak gini, Bapak tahu aku pintar," aku bilang kan gitu kan. Terus, apa sih, kata papa, aku ceritain kan semua kan tentang mimpi aku, terus kata papa gini, "Panggil Tuhan lu sekarang," kata dia gitu, "kalau bener tuh cerita," kata gitu. Oh, aku langsung aminin tuh, aku bilang, "Amin Pak," aku bilang, "nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan jamah papa, jamah mama, jamah kita semua," aku bilang. Sekali lagi itu kekuatan dari mana itu kan, nggak takut, maksudnya secara manusiawi pasti takut digampar, takut diapain kan, tapi aku nggak takut, aku aminin kan saat itu, amin. Terus, papa bilang, "Sudah di rumah dulu," kata dia, "di rumah selama 3 bulan kamu harus, belajar lebih dalam lagi tentang apa itu Al-Quran, apa itu Alkitab," kata dia gitu kan. Terus aku bilang, "Nggak bisa Pak," aku bilang, "aku sudah percaya dan intinya," aku bilang saat itu, "aku Kristen sampai mati," aku bilang gitu kan. Digampar aku langsung, digampar, "Pergi kamu dari rumah ini." Sudah, aku bilang, "Ayo Nak," aku bilang gitu kan, "Ayo Nak." Katanya, kata papa, "Siapa bilang lu boleh bawa anakku?" kata dia. "Lu kalau mau bawa anak lu harus bayar dulu uang persalinan lu dulu." Kan aku salin apa sih, melahirkan secara sesar tuh dan pakai uang papa tuh, itu sekitar 30 juta. "Lu bayar dulu," katanya, 30 juta tuh. "Terus sama lu buktiin kalau lu jadi Kristen lu bisa sukses," kata dia gitu. Sekali lagi itu mungkin memang hanya ucapan kekesalan orang tua saja sebenarnya, bukan masalah perihal uang. Dan aku bilang saat itu hal yang aku takutkan terjadi. Hal yang dimana paling aku takutkan itu, aku harus terpisah sama anak aku, karena apa ya, kesian gitu anak aku. Aku sudah cerai kan sekitar 2 tahun, anak aku tuh kehilangan kasih sayang seorang ayah dan harus kehilangan kasih sayang seorang ibu juga, Kak. Cuma itu yang harus aku pikul kan, itu yang memang harus aku jalanin, memang maunya. Tapi satu hal, sebelum aku kehilangan anak aku, sebelum aku terpisah sama anak aku tuh, aku dikasih kayak, bukan penglihatan, kayak suruh ngerasain kebesaran Tuhan sekali lagi. Itu jadi anak aku tuh kelilipan, saat itu anak aku kelilipan, terus namanya anak kecil tuh ya, kelilipan tuh
nangis terus kan, nggak bisa diem, udah aku tiup, udah aku usap mukanya pakai air, udah aku temeng kan, nggak mau diem kan, terus masih ada, terus aku sedet ke kamar mandi saat itu, terus aku buka keran, aku sebelum usap tuh aku ucap dalam nama Yesus 3 kali, itu aku usap, itu hilang kelilipannya, langsung hilang tuh, langsung nggak nangis. Jadi hari dimana aku harus kehilangan anak aku, Tuhan Yesus tuh udah kasih penglihatan kalau dengan hanya menyebut namanya saja Tuhan akan jaga, kayak gitu kan. Terus aku sudah terima, aku harus kehilangan, harus dipisahkan sama anak aku. Aku ke bangku, aku keluarin baju anak aku dengan perasaan sedih, dan anak aku tuh dibujuknya buat beli es krim sama adik aku yang ustad nih. Jadi pas anak aku mau berangkat tuh beli es krim pakai motor, terus aku peluk dia, aku bilang doain mama ya, aku bilangnya. Iya, sudah dia berangkat sama adik. Terus aku bilang sama mama sama papa, aku minta maaf, aku bilang aku pergi. Kalau memang misalnya nggak pergi, kayak boleh nggak di rumah gitu kan, di rumah dengan iman Kristen aku. Ya sudah, aku pergi, aku minta maaf sama mama sama papa. Gimana aku harus terpisah sama orang tua aku harus meninggalkan orang tua aku yang udah ngebesarin aku. Tapi memang itu yang harus aku jalani. Ya, sudah aku cium tangan, aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Bentar. Sampai selama-lamanya. Kayak aku keluar dari rumah itu, aduh Tuhan, aku buka gerbang, aku aku percaya Tuhan akan lindungin aku. Aku keluar tanpa uang sepeser pun, aku keluar dari rumah berapa langkah, nggak jauh aja dari rumah, aku langsung hubungin Rain, terus Rain hubungin keluarganya yang ada di Jakarta kan. Sebentar, aku pengen ngajak kawan-kawan untuk melakukan pujian penyembahan. Aku mau ikut Yesus. Tuhan, tolong. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun Tuhan, tolong, menderita dalam dunia, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu kan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku kalau nangis suka kayak gitu. Terus sudah, jadi
sebelumnya kita memang, bentar. Jadi sebelum itu kita memang, aku sama Ren tuh udah kayak antisipasi kayak aku nggak tahu gitu, ketika aku diusir dari rumah aku harus kemana, kita udah antisipasi. Beberapa saudara yang Ren telepon di Jakarta tuh nggak ada yang diangkat. Tapi hari dimana aku keluar dari rumah, itu memang waktu Tuhan pasti yang terbaik kawan-kawan. Itu kuasa Tuhan lagi aku rasakan itu, ada satu keluarganya Ren di Jakarta tuh yang bisa dihubungin kan. Jadi hari di mana aku keluar dari rumah, aku dihubungin kan, aku tahu aku harus kemana kan. Jadi aku nggak lontang-lantung di jalan. Sudah aku nunggu kan, aku nunggu. Jadi pas aku nunggu tuh papa WA, papa telepon, dia bilang, "Mija nangis," kata dia. "Mija nyariin mamanya." Itu aku hancur kan, bener-bener pusing, ini harus kayak gimana Tuhan. Cuma sekali lagi, aku nggak mau seperti istri Lot yang ketika menoleh ke belakang tuh berubah jadi tiang garam kawan. Aku nggak mau, aku harus tetap semangat, aku harus tetap percaya Tuhan Yesus akan pimpin langkahku. Tuhan Yesus ada di depan aku kok, ada di depan, di samping, di belakang. Tuhan Yesus akan lindungin aku. Itu berat banget, tapi aku harus jalani dan percaya. Sudah waktunya. Sudah kan, aku tunggu sambil perasaan aku hancur tuh, pusing, cari air di mana nggak bisa kan, katanya sudah nanti dibayar sama kakak Joni kan, maksudnya minta dulu di warung, nggak mau, aku bukan orang kayak gitu kan, aku bilang sama Rin, aku nggak mau gitu kan. Udah aku hampir mau pingsan kan tuh. Terus nggak lama tuh, karena dari Jakarta Utara kan ke Jakarta Timur, itu kakak Joni datang tuh sekitar setengah jam. Aku tunggu, sudah aku dibawa ke rumahnya, dan puji Tuhan lagi, satu rumah di mana aku keluar dari rumah, itu aku keluar dan tinggal di tempat kayak pelayan Tuhan kan. Kakak istrinya kakak Joni ini, kakak Ana, bisa dibilang kayak majelis. Jadi aku singgah di rumah yang orang yang uh, ngasih penguatan ke aku lebih gitu. Kita berdoa terus. Lalu jadi kan Ren nggak punya uang nih, nggak punya uang. Terus aku juga bingung, maksudnya nggak mungkin kan selama, maksudnya sampai berapa lama gitu kan tinggal di kakaknya, di rumah Kak Juni ini. Jadi tapi puji Tuhan mamanya Ren telepon, maksudnya sudah besok sekitar 3 hari lah aku di kakak Joni tuh, langsung ada misalnya kakak Emi itu beliin aku tiket ke Ambon, dan sekali lagi itu bukan bukan uang yang sedikit untuk ngeluarin ke aku, kalau bukan apa sih, Roh Kudus yang ada pimpin di hati kakak Emi itu, Roh Kudus yang gerakin di hati kakak Emi saat itu. Sudah sampai di Ambon, terus apa sih namanya, sampai di Ambon aku tinggal di rumah uaknya Ain kan, Rin. Terus itu hari Sabtu aku berangkat, dan hari Minggu aku ke gereja. Puji Tuhan, pertama kalinya aku ke gereja itu tanpa didasari dengan apa namanya, rasa takut, rasa was-was lagi. Aku sudah bebas, aku sudah kayak bebas merdeka. Ke gereja tuh nggak perlu khawatir lagi, kayak plong gitu rasanya kan. Terus aku mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sudah. Lalu apa sih, satu hal, aku sering nih ya kawan-kawan, aku sering cerita sama orang-orang Kristen gitu. Jadi aku tuh di sini cerita kesaksian macam seperti ini tuh nggak ke sembarang orang, berarti bukan ke sembarang orang, saya aku nggak mau cerita, nggak. Jadi ketika aku pengen cerita ya aku cerita, tapi ketika aku nggak mau cerita, aku nggak mau cerita, karena aku percaya
apa sih, ada Roh Kudus yang mengendalikan hati aku gitu. Jadi ketika aku pengen cerita, oh berarti Roh Kudus mau nih untuk aku cerita. Jadi ketika aku cerita, ya aku tuh udah tergenapi semua kayak arti apa sih, jabat tangan, tupang tangan di atas kepala, terus eee, apa yang dia bilang, Tuhan Yesus bilang yang muslim di luar rumah tuh, itu salah. Itu aku pernah cerita sama Bapak Pendeta di sini, terus dia bilang kayak, itu maksudnya memang ada lah pengajaran, apa sih, yang kayak Tuhan Yesus tuh lahir 1 sebelum Masehi gitu, kalau nggak salah ya, aku juga Masehi, terus Muhammad tuh 7 Masehi, jadi perbedaannya 600 tahun kan. Jadi itu udah dinubuatin, terus tentang roti. Jadi roti roti yang aku makan tuh ternyata roti kehidupan. Terus apa, kopi yang aku minum tuh itu sama aja kayak, darah Yesus gitu kan, darah Tuhan Yesus. Kenapa aku minum setengah gitu kan, karena nanti akan ada banyak orang yang orang yang akan meminumnya lagi gitu, menghabiskan, bukan gitu, bukan diselamatkan. Terus, wanita yang ada di mimpi aku tuh yang melihat aku bersama Tuhan Yesus itu, oh ternyata itu kakaknya mama, gitu kan, kakaknya mama yang ngasih tahu ke keluarga kalau aku sudah percaya Tuhan Yesus, kayak gitu. Jadi, aku cerita kayak gini tuh ke beberapa orang dan mereka tuh setelah aku cerita menubuatkan apa yang ada di mimpi aku gitu. Jadi kayak ngasih tahu, ternyata ini gitu loh istilahnya. Terus apa sih, sudah, dan pasti mereka tuh selalu bilang gini kan, rata-rata mereka bilang gini, "Iklima kamu beruntung sekali," kata dia, "bisa bermimpi seperti itu," kata dia gitu. "Aku," katanya, yang Kristen dari lahir saja, "belum pernah bermimpi Tuhan Yesus seperti itu." Satu pesan aku, ketika ada, eee, seperti itu, satu pesan aku, itu ada di Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Tuhan Yesus, "Ketika engkau melihat aku dan percaya, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Itu pesan aku. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Jadi ketika aku melihat Tuhan Yesus di dalam mimpi aku, itu aku percaya. Tapi Tuhan berkata, "Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Aku selalu berpesan seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan, berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Terus Tuhan sudah tunjukkan kuasanya juga sekarang. Teman-teman, kawan-kawan bisa lihat, aku tidak kekurangan sedikit pun, aku tidak kekurangan baju, aku tidak kekurangan makan, aku bahagia sekarang walau ada di mana. Aku rindu sama anak aku rindu sama orang tuaku, tapi aku selalu doakan, aku percaya suatu saat nanti Tuhan akan jamah hati mereka, Tuhan akan kumpulkan lagi aku bersama keluarga-keluarga aku yang di Jakarta. Tuhan akan tunjukkan kuasanya kepada mereka. Tuhan akan melembutkan hati mereka. Dan aku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Satu lagi, bukan hal yang mudah sekarang juga teman-teman aku juga udah pada tahu. Satu ayat di mana ada di Markus pasal 13 ayat 13. Kamu akan dicaci oleh semua orang oleh karena namaku. Tapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Haleluya, amin. Jadi caci makian seperti itu Tuhan ajarkan oleh karena nama Tuhan. Tapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Lalu ada di mana aku berasal dari keluarga yang istilahnya Islam, yang bapakku ustadz dan keluargaku haji gitu maksudnya. Islam garis keras lah, bisa dibilang Islam garis keras, bukan Islam KTP saja. Dan di sini keluarganya Rin itu
benar-benar hampir semuanya itu bekerja di ladang Tuhan. Jadi istilahnya nih kawan-kawan, aku ada di tengah-tengah nih, aku ada di tengah-tengah, ini Tuhan siapa nih yang benar kan, kayak Tuhan siapa yang kuat? Akhirnya Tuhan Yesuslah yang kuat. Jadi semua yang aku lewati, semua yang aku jalani, cobaan demi cobaan, aku percaya cobaan kepada kita semua itu tidak mungkin di luar dari batas kemampuan kita. Dan cobaan itu harus kita lalui dengan sukacita, terus percaya cobaan yang Tuhan Yesus berikan itu apa sih, untuk menguatkan iman kita sendiri. Itu pesan aku, satu, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih semuanya, inilah kesaksian aku. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan dan agak cengeng, tapi memang itu yang aku rasa dan aku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Sudah Kakak.